Berlatar belakang di perusahaan minyak di Alaska, cerita akan berfokus kepada seorang pria pembunuh bayaran bernama John Otway. Tugasnya adalah memastikan keselamatan para pekerja tambang dari serangan serigala liar yang sering memakan korban. Malam hari, setelah memastikan semua sudut aman, John mampir ke bar untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah kehilangan sosok mendiang sang istri, John merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Usai menuntaskan shift kerja yang panjang, John bergabung dengan rombongan pekerja tambang lainnya untuk pulang mengambil masa cuti, di mana ia sempat satu kursi dengan satu pekerja yang sok asik. Merasa terganggu, John pun menyuruhnya untuk diam. So Blast Critters really that asshole, dude. You know the fag. Just gonna put my head back. Di tengah perjalanan, terjadi turbulensi yang membuat orang-orang di pesawat panik. Di saat yang lain mencoba membuat suasana menjadi cair, Frandy yang dasarnya orang yang sok asik pun malah berkata yang tidak tindak. Alhasil, Frandy pun hampir diamuk massa. Malam harinya, di saat para penumpang sedang tertidur lelap dan John sedang bermimpikan tentang mendiang istrinya, tiba-tiba datang badai yang membuat pesawat mengalami malfungsi. Menyadari pesawat akan segera jatuh, John dengan cepat mengeratkan sabuk pengamannya dan mulai memejamkan mata memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. Entah apa yang terjadi, saat John kembali sadar, ia mendapati pesawatnya telah hancur dan segera mencari orang-orang yang masih selamat dalam kecelakaan. Tersisa 7 orang dalam kecelakaan tersebut. Dengan fakta pesawat mereka telah jatuh di tengah-tengah gunung es, John mengatakan hal pertama yang kini harus mereka lakukan adalah membuat api dan mencari makanan yang bisa dimakan sembari menunggu bantuan datang, itu pun jika benar-benar datang. Setelah seharian mengumpulkan barang apa saja yang bisa dibakar, malam pun tiba. John tak sengaja melihat seekor serigala yang memakan salah satu jenazah korban kecelakaan pesawat. Melihat hal itu, John tidak bisa tinggal diam saja sehingga... Get off of you, motherfucker! Beruntung, teriakan John berhasil terdengar teman-teman sehingga John hanya mendapatkan luka sobek di kakinya saja. Dan untuk malam ini, mereka terpaksa akan tidur bergantian untuk berjaga-jaga jika serigala kembali menyerang. Malam ini, Hernandez ditugaskan untuk berjaga duluan. Namun ketika ia ingin pergi untuk buang air kecil, tiba-tiba... Besoknya, John dan teman-teman dikejutkan dengan mayat Hernandez yang sudah compang-camping dimakan serigala yang kelaparan. Menyadari bahwa posisinya kini berada di wilayah serigala berburu, John mengajak teman-teman untuk menjauhi lokasi dan mencari tempat yang aman seperti pepohonan. John juga menegaskan untuk mencari apa saja yang bisa digunakan dan dimakan untuk bekal dalam perjalanan. Di tengah mencari barang untuk bekal perjalanan, John sempat kepikiran dengan keluarga korban yang sudah ditinggalkan sehingga ia menyuruh rekan-rekan lain untuk mengambil dompet dari mayat-mayat yang berserakan untuk nantinya dikembalikan ke keluarga korban. Di perjalanan melewati badai salju, Flannery yang berjalan paling belakang pun sempat terjatuh karena kelelahan tanpa sadar kalau mereka sedang diintai oleh para serigala yang kelaparan. Sempat kembali untuk menolong Flannery, namun terlambatlah sudah. Kawanan serigala yang kelaparan keburu menghabisi Flannery tepat di titik vitalnya. Tidak sampai di situ, kawanan serigala masih membuntuti mereka hingga malam tiba, waktu yang tepat bagi serigala yang sedang aktif-aktifnya. Yang harus mereka lakukan adalah segera membuat api yang besar untuk menakuti para serigala. Namun entah apa yang terjadi, suasana tiba-tiba hening seketika.
John mengatakan kalau yang barusan adalah suara dari serigala Alpha berbeda dari yang lain. Sebagai pemimpin dari para serigala, sang Alpha mempunyai badan cenderung lebih besar dan agresif. John yang bekerja sebagai pemburu bayaran pun tahu betul karena ia pernah melihatnya. How are we gonna deal with this? We kill him. John berinisiatif membuat senjata darurat dengan menggunakan tombak yang di ujungnya diberi isi peluru shotgun. Namun, Diaz yang menganggap semua hanya omong kosong saja, membuang senjatanya, bahkan mengajak John untuk berduel. Fucking tough means jack shit now. Get up. Come on, get up, you big Irish handsome. Saat situasi sudah memanas, tiba-tiba seekor serigala berwarna hitam berukuran besar mendekat. Entah apa yang akan dilakukan si serigala, tapi yang jelas serigala itu pun meninggalkan John dan kawan-kawan. Lega si serigala telah kembali, John pun masih dengan rendah hati memberikan pisau ke Diaz untuk berjaga-jaga nanti. Dan tiba-tiba I'm sorry. ya, seekor serigala yang nekat menerkam Hendrik dari belakang. Beruntungnya senjata yang dibuat John berfungsi dengan sempurna sehingga setelah memanggang daging serigala dan mendapatkan tempat yang aman untuk mereka beristirahat malam ini, besoknya mereka semua pun sempat dibuat kena mental. Satu persatu John mulai kehilangan timnya. Cuaca ekstrim membuat Brooke mati terkena hipertermia. Belum lagi hewan buas yang sudah siap memangsa. Sadar kalau mereka kini sedang berada di wilayah sarang para serigala, mereka tidak bisa terus diam untuk berbela sungkawa. Tepat di saat mereka berhasil mendengar suara air dari kejauhan. Be a good size if we can hear it all the way up here. Namun masalahnya, posisi mereka saat ini sedang berada di tebing. Untuk bisa menyeberangi, mereka harus membuat tali buatan dan Hendrik akan lompat ke tebing satunya untuk mengikatkan talinya. Terjadi ketegangan saat tali yang digunakan tak sengaja terputus. Namun beruntung Diaz dan rekan-rekan lain berhasil menangkapnya. Diaz dan John berhasil sampai seberang dengan mudah, namun tidak dengan Target yang takut dengan ketinggian. Belum lagi, Target tak sengaja menjatuhkan kacamatanya yang mengganggu penglihatannya, hingga akhirnya tali buatan putus di tengah perjalanan yang membuat Target jatuh dan dimangsa oleh para serigala. Sempat mencoba menyelamatkan Target dengan turun secepatnya, bahkan dia sampai terjatuh hingga kakinya cedera. Namun sayang, para serigala lebih cepat menyeret jasad Target ke sarangnya. Tak ingin buang-buang waktu, John dan timnya yang tersisa tinggal 3 orang saja berjalan menelusuri sungai. Setelah menempuh perjalanan yang menguras fisik dan mental, Diaz akhirnya mencapai titiknya. Kondisi kakinya yang cedera parah akibat jatuh dari pohon membuatnya tak lagi mampu mengimbangi langkah rekan-rekannya. Menyadari bahwa dirinya hanya akan menjadi beban yang memperlambat pelarian mereka dari kejaran kawanan serigala, ia memilih berhenti di tepi sungai dan memutuskan untuk menetap di sana dengan tenang menerima nasibnya. Sementara John dan Hendrik tetap akan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Hendrik sempat menanyakan apa yang dilakukan John saat keluar dari bar tempo hari sebelum terjadinya kecelakaan. Apakah John berniat bunuh diri? Karena tanpa sepengetahuan John, Hendrik diam-diam mulai mengikutinya. Namun saat John akan menjawab, tiba-tiba ya, kawanan serigala kembali mengejar mereka dengan seluruh tenaga yang tersisa. Hendrik dan John mencoba menghindari kejaran para serigala hingga akhirnya Hendrik tak sengaja terperosok ke aliran sungai es, disusul John yang mencoba menyelamatkannya. Kaki Hendrik terjepit di antara bebatuan di dasar sungai, membuatnya terperangkap di bawah air yang deras. Meskipun John berusaha keras untuk melepaskan kakinya, namun karena arus yang terlalu kuat dan suhu air yang terlalu mematikan, Hendrik akhirnya tewas tenggelam tepat di depan matanya. Kini John
Benar-benar sendirian, ia terus berjalan tertatih-tatih melintasi hutan salju, membawa dompet-dompet milik rekan-rekannya yang tadinya akan diberikan keluarga korban jika mereka semua berhasil selamat, tanpa sadar kalau John saat ini masuk ke sarang serigala, tempat di mana paling mereka hindari sampai rela jalan berjauh ini, tempat di mana paling mereka hindari sampai rela berjalan sejauh ini. It's a fucking den. Dan ya, tepat di saat yang bersamaan muncul serigala terbesar, terkuat, dan paling agresif. Ia adalah alfa dari para serigala. Hanya dengan geraman dan kehadirannya saja, ia mampu mengintimidasi serigala lain. Disitulah John kembali teringat kata-kata mendiang istrinya yang selalu mengatakan jangan pernah takut, sehingga ia mengambil botol-botol kecil bekas obat-obatan di tasnya, mengaitkan pada sela-sela jemarinya dan memecahkan botol tersebut. Die on this day. Di tangan satunya, John menggenggam pisau lipat dengan erat, menunggu serangan sang alfa sehingga tamat. Ending yang gak teli tenan. Gak ada yang tahu pasti bagaimana keadaan John setelah itu, tapi di akhir film diperlihatkan seekor serigala yang tergeletak bersimbah darah bersama John. Apakah John telah berhasil dan menjadi alfa baru karena telah mengalahkan sang alfa, atau menjadi anggota GGS ganteng-ganteng serigala? Au!